Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat Koroktum Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah video jadul episode 1 sampai 5 yang berjudul Crash Gear Turbo. Di dalam video tersebut nanti di bawahnya sudah ada subtitle bahasa Indonesianya. Jadi kita semuanya akan paham apa yang dimaksud dengan perkataan di dalam video tersebut. Pada video saya ini di dalamnya ada episode 1 sampai dengan episode ke-5. Bagi teman-teman semuanya yang ingin bernostalgia pada zaman era 2000-an, yaitu permainan Crash Gear Turbo atau menonton serial anime Crash Gear Turbo. Nah, nanti akan saya share link videonya mulai dari episode 1 sampai 5 akan saya taruh di deskripsi video ini, atau akan saya taruh juga di komentar, pin komentar pertama pada video ini. Nah, ini adalah episode 1 sampai dengan episode 5. Nah, di dalamnya ada 5 video yang dapat kalian semuanya langsung saksikan. Dapat kalian download terlebih dahulu melalui ini, klik download, atau dapat kalian langsung tonton secara online. Nah, bisa kalian tonton lewat HP, sambil rebahan, sambil tiduran, sambil bernostalgia pada video kita permainan zaman era 2000-an. Demikian, terima kasih. Semoga banyak yang nonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 1, Terbanglah. Garuda Eagle. Langit sore di kota Tobita tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut berduka atas kenangan lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Di atap sebuah rumah sederhana, seorang anak laki-laki berdiri memandang ke kejauhan. Rambutnya hitam sedikit berantakan, matanya tajam namun menyimpan kesedihan yang dalam. Namanya Kouya Marino. Di tangannya, ia menggenggam sebuah foto lama, foto seorang remaja dengan senyum percaya diri, memegang sebuah Crush Gear berwarna putih merah dengan sayap emas di sisinya. Gear itu bernama Garuda Eagle, dan remaja di foto itu adalah kakaknya, Yuyu Marino, legenda yang gugur sebelum sempat terbang setinggi langit. Bayang-bayang sang juara Yuyu Marino bukan sekadar kakak bagi Kouya. Ia adalah matahari dalam hidupnya. Sejak kecil, Kouya selalu mengikuti Yuyu ke arena latihan, duduk di sudut ruangan sambil memperhatikan setiap gerakan, setiap strategi, setiap kemenangan yang diraih kakaknya. Yuyu dikenal sebagai juara dunia Crush Gear, seorang jenius yang mampu membaca arena dan lawan hanya dalam hitungan detik. Banyak yang mengatakan, final kejuaraan dunia tahun itu hanyalah formalitas, Yuyu pasti menang. Namun takdir berkata lain, dalam perjalanan menuju final dunia, kecelakaan tragis terjadi. Sebuah insiden teknis merenggut nyawa Yuyu sebelum ia sempat berdiri di arena terakhir. Dunia Crush Gear berduka, Tobita kehilangan pahlawannya, dan Kouya kehilangan separuh jiwanya. Sejak hari itu, Garuda Eagle tidak pernah lagi bertarung. Kuil kecil dan janji yang tertahan Garuda Eagle disimpan di sebuah kuil kecil di pinggir kota, diletakkan dengan penuh hormat sebagai simbol pengorbanan Yuyu. Banyak orang datang untuk berdoa, mengenang sang juara. Namun Kouya jarang datang, bukan karena ia lupa, tapi karena hatinya terlalu sakit. Ia ingin menjadi seperti kakaknya. Ia ingin bertarung. Ia ingin terbang. Namun kenyataan menghantam keras, Kouya tidak memiliki gear sendiri, tidak memiliki pengalaman, dan tidak pernah benar-benar bertanding.
Satu-satunya tempat yang tersisa baginya adalah Tobita Club, sebuah klub cruise gear kecil dan hampir terlupakan. Anggotanya hanya segelintir anak-anak yang berlatih dengan gear lama, arena seadanya, dan semangat yang nyaris padam. Namun bagi Kouya, tempat itu adalah rumah. Kedatangan sang arogansi suatu sore, ketenangan Tobita Club pecah. Pintu arena terbuka dengan keras. Beberapa anak berseragam klub elit masuk sambil tertawa meremehkan. Di tengah mereka berdiri seorang anak bertubuh besar, berambut cepak, dengan tatapan merendahkan. Takeshi Manganji. Nama itu saja sudah cukup membuat udara terasa berat. Manganji adalah rival lama Yuyu Marino, seseorang yang selalu berada di bawah bayang-bayang sang juara, dan tidak pernah bisa menerima kenyataan itu. Kini, setelah Yuyu tiada, Manganji melihat kesempatan. Tempat ini terlalu kumuh untuk disebut arena, ejeknya. Aku datang untuk mengambil alih. Mulai hari ini, Tobita Club harus pergi. Anak-anak Tobita Club gemetar. Mereka tahu reputasi Manganji dan anak buahnya. Gear mereka kuat, teknik mereka kejam. Kouya melangkah maju. Tempat ini, milik kami, katanya, suaranya bergetar namun matanya tegas. Manganji tertawa keras. Kau adiknya Yuyu? Iya. Tanpa kakakmu, kau bukan apa-apa. Keputusan yang mengubah takdir tantangan pun dilontarkan. Jika Tobita Club kalah, mereka harus menyerahkan arena. Jika menang, Manganji akan pergi. Namun masalahnya jelas, Tobita Club hampir pasti kalah. Dalam keputusasaan, Kouya berlari. Langkahnya membawanya ke tempat yang selama ini ia hindari. Kuil kecil itu, angin berhembus pelan saat Kouya berdiri di depan altar. Di sana, Garuda Eagle terbaring diam, seolah tertidur panjang. Maaf, Kak, bisiknya. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku tidak bisa. Lari lagi. Tangannya gemetar saat menyentuh gear itu. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Cahaya samar menyala. Sayap Garuda Eagle bergetar. Suara mekanis lembut terdengar, seolah gear itu bernapas. Kouya terkejut. Untuk sesaat, ia merasa seperti kakaknya berdiri di belakangnya, tersenyum. Terbanglah, suara itu hanya di dalam hatinya, atau mungkin bukan. Pertarungan pertama sang pewaris kembali ke arena, semua mata tertuju pada Kouya dan gear legendaris itu. Garuda Eagle, Manganji terkejut, lalu tertawa sinis. Jadi kau mencurinya dari kuil. Tanpa menjawab, Kouya memasang gear itu di launcher. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Namun saat peluncuran dimulai, Garuda Eagle melesat. Gerakannya tajam, cepat, dan penuh semangat. Seolah mengenali arena. Seolah mengenali Kouya, anak buah Manganji satu persatu tumbang. Strategi mereka kacau. Mereka tidak menyangka gear legendaris itu akan bergerak sehidup ini di tangan seorang pemula. Kouya berteriak, bukan karena marah, tapi karena semangat yang meluap. Aku tidak akan kalah. Ini adalah terbangku yang pertama. Dan akhirnya, kemenangan. Arena sunyi. Angin berhembus. Garuda Eagle berhenti tepat di tengah arena, berkilau di bawah lampu. Manganji menggertakkan gigi. Ini belum selesai, Kouya Marino. Sayap yang mulai mengepak malam itu, Tobita Club kembali hidup. Anak-anak bersorak, menangis, tertawa. Kouya duduk sendirian, menatap Garuda Eagle di tangannya. Ia tahu, ini baru awal. Ia masih lemah. Ia masih belum pantas menyandang nama sang juara. Namun dunia telah melihat sesuatu. Sayap Garuda telah kembali mengepak. Dan seorang pewaris baru, mulai terbang. Episode 2, Gear Master Jiro yang misterius. Angin sore bertiup pelan di halaman belakang rumah Marino. Debu-debu halus menari di udara ketika Kouya Marino membuka kotak kayu tua yang selama bertahun-tahun tak pernah disentuh. Engselnya berderit pelan, seolah ikut merintih bersama kenangan lama yang tersimpan di dalamnya. Di sana terbaring Garuda Eagle, gear legendaris milik kakaknya, Yuyu Marino. Namun kini, kilau kebanggaan itu memudar. Sayap plastiknya retak di beberapa bagian, roda giginya berkarat, dan sistem penggeraknya terasa berat saat disentuh. Kouya menelan ludah. Maaf, aku terlalu lama meninggalkanmu, gumamnya lirih. Ia mencoba memutar tuas pemicu. Garuda Eagle bergerak, namun hanya sesaat. Suara berdecit menyakitkan terdengar sebelum gear itu berhenti total. Kouya menggenggam tangannya. Kalau aku ingin mengejar mimpiku, aku tidak bisa sendirian. Rumor tentang Gear Master misterius keesokan harinya di arena latihan Tobita Club, Kouya bertanya ke sana kemari. Para senior hanya menggeleng,
sementara beberapa anak menyebut satu nama dengan nada ragu. Kalau soal mekanik jenius, kata seorang anak berkacamata. Dulu ada satu, sambung yang lain. Tapi dia sudah berhenti. Nama itu akhirnya sampai ke telinga Kouya. Jiro Sugano. Konon, Jiro adalah anak yang mampu membongkar gear hanya dengan sekali pandang. Ia bisa mendengar suara mesin, dan tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Namun setelah suatu kejadian misterius, ia menolak menyentuh gear apapun. Dia tinggal di bengkel tua dekat rel kereta, ujar seorang anak. Tapi jangan berharap banyak, dia selalu mengusir orang. Kouya mengepalkan tangan. Aku tetap akan mencobanya. Bengkel yang sunyi bengkel itu terlihat seperti tempat yang dilupakan waktu. Catnya mengelupas, papan kayunya lapuk, dan bau oli tua memenuhi udara. Berbagai gear rusak tergantung di dinding, seperti piala dari masa lalu yang tak pernah dirayakan. Di tengah bengkel, seorang anak laki-laki berambut hitam kusut sedang duduk membelakangi pintu. Tangannya sibuk mengutak-atik sesuatu, bukan gear, melainkan jam mekanik tua. Permisi, suara Kouya terdengar ragu. Anak itu tidak menoleh. Kalau mau servis gear, pergi, jawabnya dingin. Aku sudah berhenti. Kouya melangkah maju dan membuka kotak kayunya. Aku tidak minta servis, katanya tegas. Aku minta bantuan. Untuk pertama kalinya, anak itu berhenti bergerak. Ia menoleh perlahan. Tatapannya tajam, namun kosong, seperti mata seseorang yang menyimpan luka lama. Namaku Jiro Sugano, katanya pelan. Dan aku tidak menyentuh gear lagi. Penolakan demi penolakan hari-hari berikutnya, Kouya kembali lagi. Hari pertama, ia diusir. Hari kedua, pintu bengkel bahkan tidak dibuka. Hari ketiga, Jiro melempar kunci pas ke arah pintu. Kenapa kau begitu keras kepala? Bentak Jiro. Gear hanya membawa masalah. Namun Kouya tidak menyerah. Ia duduk di depan bengkel, membersihkan Garuda Eagle dengan kain kecil, berbicara pada gear itu seolah berbicara pada sahabat lama. Kau dengar, Garuda, katanya ada anak jenius di sini, aku harap dia mau mendengarkanmu. Jiro mengintip dari balik jendela bengkel. Ia terdiam, bukan karena Garuda Eagle, tapi karena cara Kouya memperlakukannya. Tidak kasar, tidak ambisius, penuh rasa hormat. Luka di masa lalu Jiro malam itu, hujan turun deras. Kouya tetap berteduh di depan bengkel. Jiro akhirnya keluar, membawa payung. Kau gila, katanya. Kenapa kau sebegitunya demi gear? Kouya menatap langit. Karena gear itu, peninggalan kakakku, jawabnya. Dan aku tidak ingin melupakan mimpi kami. Kata-kata itu menusuk hati Jiro. Kilatan kenangan muncul, gear miliknya sendiri. Razor Arc, terlempar dari arena. Sorakan penonton berubah menjadi teriakan kecewa. Seorang teman membelakanginya, dan sejak hari itu, Jiro berhenti. Gear pernah menghancurkan hidupku, ujar Jiro lirih. Aku kehilangan segalanya. Kouya menoleh. Tapi gear juga bisa menyelamatkan, katanya pelan. Kalau kau mau mendengarnya, Garuda Eagle bangkit keesokan paginya, bengkel terbuka. Jiro berdiri di ambang pintu. Masuk, katanya singkat. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh Garuda Eagle. Awalnya ragu, lalu semakin mantap. Ia membongkar, membersihkan, mengganti roda gigi, dan menyetel ulang sistem dorongnya. Gear ini, gumamnya, masih hidup. Beberapa jam kemudian, Garuda Eagle berkilau kembali. Coba, kata Jiro. Kouya meluncurkan gear itu di lintasan kecil bengkel. Garuda Eagle melesat, cepat, stabil, anggun. Kouya menahan air mata. Terima kasih, Jiro. Razor Arc, bayangan masa lalu saat Kouya bersiap pergi. Jiro membuka lemari besi tua. Di dalamnya tersimpan gear berwarna hitam merah dengan desain tajam. Ini, Razor Arc, katanya. Gear milikku. Ia menggenggamnya erat. Mulai hari ini, lanjut Jiro, aku akan menjadi mekanik Tobita Club. Kouya tersenyum lebar. Dua anak, dua gear, dua masa lalu yang terluka, kini berdiri di garis awal yang sama. Di kejauhan, matahari terbenam memantulkan cahaya pada Garuda Eagle dan Razor Arc. Pertarungan, persahabatan, dan takdir baru saja dimulai. Episode 3, Masuknya Sang Ksatria. Kyosuke Jin, langit sore di distrik Tobita berwarna jingga pucat, seolah ragu untuk benar-benar tenggelam. Angin berhembus pelan menyusuri bangunan tua dan lapangan kecil tempat Tobita Club biasa berlatih. Kouya Marino berdiri di tengah lapangan,
menatap Garuda Eagle yang tergeletak di telapak tangannya. Tatapannya tajam, namun di balik itu tersimpan kegelisahan yang belum ia ucapkan pada siapapun. Tobita Club, nama yang ia pilih dengan penuh harapan, masih belum cukup kuat. Bukan soal semangat, bukan soal mimpi, tapi jumlah anggota. Turnamen resmi Cruise Gear tingkat regional hanya menerima klub dengan minimal 3 anggota aktif. Saat ini, Tobita Club hanya memiliki Kouya dan seorang anggota cadangan yang bahkan belum memiliki gear sendiri. Waktu pendaftaran semakin dekat, dan setiap hari yang berlalu terasa seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Kalau begini, kita bahkan tak bisa masuk arena, gumam Kouya pelan. Ia mengepalkan tangan, ia tidak akan menyerah. Tidak setelah semua yang ia lalui. Tidak setelah janji yang ia buat pada Yuyu. Pertemuan yang tak terduga keesokan harinya, Kouya pergi ke arena latihan umum di pusat kota, tempat para pemain Cruise Gear berkumpul, dari amatir hingga pemain serius yang mengincar turnamen nasional. Arena itu selalu ramai, penuh suara benturan gear, sorak penonton, dan gesekan logam yang khas. Di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Seorang pemuda berdiri sendirian di ujung arena. Posturnya tegap, wajahnya tenang, dan matanya tajam seperti seorang pendekar yang tengah mengamati medan perang. Rambutnya hitam gelap, sedikit acak, namun rapi dengan caranya sendiri. Di tangannya terdapat sebuah gear berwarna perak keabu-abuan, dengan desain ramping dan tajam, berbeda dari gear lain yang terlihat agresif dan mencolok. Gear itu tidak bergerak, namun entah mengapa, auranya terasa berat. Siapa dia? Batin Kouya. Seorang pemain lain berbisik pada temannya, cukup keras untuk terdengar. Itu Kyosuke Jin, yang dijuluki Sang Ksatria. Iya, dia jarang bertanding. Tapi kalau dia turun, hampir tak pernah kalah. Nama itu terpatri di benak Kouya. Kyosuke Jin, ksatria yang dingin. Kouya memberanikan diri mendekat. Dengan langkah yakin namun sopan, ia berdiri beberapa meter dari Kyosuke. Namaku Kouya Marino, ucapnya lantang. Aku ingin menantangmu. Beberapa orang di sekitar terdiam. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang menggelengkan kepala, seolah berkata anak kecil ini tak tahu diri. Kyosuke melirik sekilas. Tatapannya datar. Kau, iya. Kyosuke menurunkan pandangan ke gear di tangan Kouya. Gearmu berisik, katanya dingin. Penggunanya juga. Ucapan itu menusuk, tapi Kouya tidak mundur. Aku ingin belajar, dan aku butuh anggota tim. Kyosuke berbalik, seolah percakapan itu telah selesai. Aku tidak tertarik bermain tim. Dan kau, masih terlalu mengandalkan emosi. Kouya menggertakkan gigi. Emosi bukan kelemahan. Kyosuke berhenti melangkah. Emosi tanpa kendali adalah kesalahan fatal. Ia berjalan pergi, meninggalkan Kouya di tengah arena dengan campuran rasa marah, malu, dan penasaran. Pertarungan curang beberapa hari kemudian, Kouya mengikuti pertandingan latihan terbuka. Lawannya adalah sekelompok pemain yang terkenal licik, menggunakan modifikasi ilegal, medan yang dimanipulasi, dan trik kotor lainnya. Saat pertandingan dimulai, Kouya segera menyadari kejanggalan. Arena terasa tidak seimbang, sensor arah terganggu, bahkan rel arena sedikit dimiringkan. Ini curang, gumamnya. Namun Kouya tidak berhenti. Garuda Eagle meluncur dengan kecepatan penuh. Benturan demi benturan terjadi, disertai sorakan penonton. Lawannya tertawa, yakin akan kemenangan yang tidak adil. Di sudut arena, Kyosuke Jin berdiri, menyaksikan. Ia memperhatikan setiap gerakan Kouya. Bukan kecepatannya, bukan kekuatannya, melainkan keputusannya. Saat Kouya menyadari kecurangan itu, ia bisa saja membalas dengan trik serupa. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih jalur bersih, mengubah strategi secara teknis, mengandalkan kontrol dan timing yang presisi. Dia menolak ikut kotor, pikir Kyosuke. Saat gear lawan hampir menghancurkan Garuda Eagle dengan serangan curang terakhir, Kouya berteriak, Garuda Eagle. Terbanglah dengan jujur. Dengan manuver tajam dan dorongan terakhir, Garuda Eagle menghantam titik lemah lawan, hasil dari pengamatan cepat dan keberanian mengambil risiko. Menang. Arena hening beberapa detik, lalu gemuruh sorak mengguncang ruangan. Pengakuan sang ksatria setelah pertandingan, Kouya duduk terengah-engah, memeluk gearnya. Luka gores di lengannya tidak ia hiraukan. Sebuah bayangan menutupi cahaya di depannya. Kau tahu, ujar suara tenang. Itu, kau seharusnya kalah. Kouya mendongak. Kyosuke, namun kau memilih integritas daripada kemenangan instan.
Kyosuke mengeluarkan gearnya. Aku menghormati itu. Kouya terdiam. Jadi, Kyosuke menatap lurus ke depan. Aku tidak suka tim yang berisik. Aku tidak suka pemimpin yang ceroboh. Ia mengangkat syuting pantom, gear legendaris yang memantulkan cahaya. Tapi aku benci kecurangan. Ia melirik Kouya. Jika kau benar-benar ingin membangun tim yang bertarung dengan kehormatan, aku akan bergabung. Mata Kouya membesar. Serius, hanya satu syarat, lanjut Kyosuke. Jangan pernah mengorbankan prinsipmu demi menang. Kouya tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Aku berjanji, Tobita Club yang baru hari itu, Tobita Club berubah. Latihan menjadi lebih disiplin. Kyosuke mengajarkan teknik kontrol gear, membaca arena, dan strategi jangka panjang. Kouya belajar menyeimbangkan emosinya, bukan memadamkannya, melainkan mengarahkannya. Syuting pantom meluncur seperti bayangan, tenang, mematikan, dan presisi. Garuda Eagle terbang dengan semangat liar, berani, dan jujur. Dua gaya berbeda, satu tujuan. Dari kejauhan, beberapa pemain lain mulai memperhatikan. Tobita Club, siapa mereka? Tim baru, tapi auranya berbeda. Kouya berdiri di tengah lapangan, menatap langit senja yang kembali berwarna jingga. Yuyu, bisiknya, aku tidak sendirian lagi. Di belakangnya, Kyosuke menyilangkan tangan, menatap arena dengan mata seorang ksatria yang akhirnya menemukan medan perang yang layak. Penutup episode dengan bergabungnya Kyosuke Jin dan gear legendaris syuting pantom, Tobita Club akhirnya memiliki pondasi yang kokoh. Bukan hanya untuk turnamen, tetapi untuk sebuah perjalanan panjang yang akan menguji tekad, kehormatan, dan persahabatan mereka. Episode 3 berakhir, namun kisah Tobita Club baru saja dimulai. Episode 4, pertarungan di pelabuhan, munculnya Kurudo, angin laut berembus keras di kawasan pelabuhan tua Tobita. Bau asin bercampur oli dan besi berkarat memenuhi udara. Deru mesin kapal, suara burung camar, dan dentuman ombak yang menghantam dermaga menciptakan irama kasar, sebuah tempat yang tidak ramah, namun jujur. Disinilah rumor itu beredar. Kalau kau ingin tahu seperti apa gear yang benar-benar menghancurkan, pergilah ke pelabuhan. Di sana ada monster, namanya Kurudo Marume. Kabar itu sampai ke telinga Kouya saat Tobita Club sedang berlatih sore hari. Kyosuke menghentikan gerakannya, matanya menyempit. Kurudo Marume, ucapnya pelan. Apa kau tahu dia? Tanya Kouya. Sedikit, jawab Kyosuke. Dia bukan pemain turnamen. Tapi banyak gear yang berhenti berfungsi setelah melawannya. Kouya mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku harus menemuinya. Pelabuhan yang menjadi arena sore itu, Kouya dan Kyosuke berdiri di ujung dermaga. Papan kayu tua berderit di bawah kaki mereka. Di tengah area terbuka, sebuah arena cruise gear darurat terpasang, tidak rata, berat ke satu sisi, dan dipenuhi goresan bekas pertarungan sebelumnya. Ini bukan arena biasa, gumam Kouya. Dia sengaja memilih tempat seperti ini, jawab Kyosuke. Gear yang kuat akan terlihat dari cara ia bertahan di medan terburuk. Lalu terdengarlah suara langkah berat. Seorang pemuda bertubuh besar mendekat. Bahunya lebar, lengannya penuh otot, dan wajahnya keras seperti batu karang. Rambutnya coklat gelap, sedikit berantakan, dan matanya tajam namun kosong, seperti seseorang yang telah lama bertarung sendirian. Di tangannya terdapat gear berwarna hitam kehijauan, dengan bila berputar besar di sisi-sisinya. Gaiki, bisik Kyosuke. Kurudo berhenti beberapa langkah dari mereka. Pergi, katanya singkat. Arena ini bukan tempat anak-anak. Kouya maju selangkah. Namaku Kouya Marino. Aku ingin bertarung denganmu. Kurudo menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Kau terlalu ringan. Gearmu juga. Gaiki yang menghancurkan pertarungan dimulai tanpa aba-aba panjang. Begitu gear dilepaskan, perbedaan kekuatan langsung terasa. Gaiki meluncur seperti badai. Putarannya menciptakan angin kencang yang bahkan terasa hingga ke pinggir arena. Setiap benturan membuat rel bergetar hebat. Garuda Eagle terdorong mundur berkali-kali, nyaris terlempar keluar arena. Gila, Kouya terengah. Tenaganya tidak masuk akal. Kurudo berdiri diam, tangan di saku jaketnya. Gaiki dibuat untuk menghancurkan. Beratnya 2 kali gear biasa. Gaiki kembali menghantam. CRAASH. Garuda Eagle terpental, pelat luarnya retak. Penonton kecil yang berkumpul di sekitar dermaga bersorak tegang. Kalau begini terus, Garuda Eagle akan hancur, pikir Kouya.
Pelajaran dari kekalahan benturan berikutnya menjadi penentu. Geiki memutar tubuhnya dengan kecepatan maksimum, menghantam dari samping. Garuda Eagle terlempar keluar arena. Kalah. Sunyi menyelimuti pelabuhan. Kouya memejamkan mata, lalu mengambil gearnya dengan tangan gemetar. Namun tidak ada amarah di wajahnya, hanya penyesalan dan tekad. Terima kasih, ucap Kouya tiba-tiba. Kurudo mengernyit. Untuk apa? Untuk mengajariku sesuatu yang penting. Kouya menatap gearnya. Dalam cruise gear, bukan hanya kecepatan atau teknik. Berat dan keseimbangan menentukan segalanya. Kurudo terdiam. Gearmu kuat, lanjut Kouya. Tapi kau menanggung beban sendirian. Pertarungan kedua, bukan soal menang. Kurudo menoleh perlahan. Kau ingin ulangi? Ya, jawab Kouya mantap. Bukan untuk menang, tapi untuk bertahan. Kyosuke melirik Kouya, lalu mengangguk pelan. Pertarungan kedua dimulai. Kali ini, Kouya tidak memaksa Garuda Eagle menyerang. Ia mengubah sudut, memanfaatkan momentum Geiki, dan menyesuaikan posisi agar benturan tidak langsung mengenai inti gear. Dia menari bersama berat Geiki, gumam Kyosuke. Geiki tetap dominan, namun Garuda Eagle tidak lagi terhempas. Benturan demi benturan terjadi, keras, berat, namun terkendali. Akhirnya, waktu habis. Imbang. Hati yang mulai terbuka. Kurudo menatap arena lama sekali. Sudah lama, katanya pelan. Ada orang yang tidak menyerah meski tahu akan kalah. Kouya tersenyum. Bertarung sendirian itu berat, kan? Kurudo menggenggam Geiki. Aku tidak suka tim. Mereka lambat, banyak bicara. Kyosuke melangkah maju. Kami juga tidak suka omong kosong. Kurudo mendongak. Kami Tobita Club, kata Kouya. Kami belum kuat, tapi kami jujur. Kurudo tertawa kecil, pertama kalinya. Gear seberat Geiki, tidak cocok bertarung sendirian. Ia mengulurkan tangan. Jika kalian tidak keberatan dengan beban berat, Kouya menyambut tangan itu dengan senyum lebar. Justru itu yang kami butuhkan. Tobita Club menjadi lengkap sore itu, matahari tenggelam di balik laut. 3 gear berdiri berdampingan di arena pelabuhan, Garuda Eagle, semangat dan keberanian syuting Phantom, ketenangan dan presisi Geiki, kekuatan dan kestabilan 3 karakter. 3 filosofi, 1 tim. Kurudo menatap langit senja. Sudah lama, aku tidak merasa seperti ini. Kouya mengepalkan tangan. Kita akan terbang jauh. Bersama, Kyosuke menyilangkan tangan. Dan kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Penutup episode dengan bergabungnya Kurudo Marume, Tobita Club kini memiliki kekuatan, teknik, dan keseimbangan. Mereka bukan lagi sekadar klub kecil, melainkan tim yang siap menghadapi dunia cruise gear yang sesungguhnya. Namun di balik pelabuhan, bayangan pemain-pemain kuat lainnya mulai bergerak. Episode 4 berakhir, badai yang lebih besar sedang menunggu. Episode 5, Tobita Club bangkit kembali. Pagi itu, matahari menyinari gedung tua Tobita Club dengan cahaya pucat. Bangunan itu berdiri miring, temboknya retak, atapnya bocor di beberapa bagian. Namun di sanalah mimpi-mimpi besar pernah lahir. Di sanalah Kouya pertama kali berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Kini, keempat anggota Tobita Club berdiri di depan gedung itu. Kouya Marino menggenggam formulir pendaftaran turnamen kualifikasi regional dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru. Kita, benar-benar mendaftar, ucapnya pelan. Di belakangnya, Jiro Sugano, sang Gear Master Genius, menatap gedung itu dengan mata penuh perhitungan. Kyosuke Jin, si ksatria tenang, berdiri tegap dengan tangan terlipat. Kurudo Marume, sang raksasa pelabuhan, menyandarkan tubuhnya di tembok, diam namun waspada. 4 orang, 4 jalan hidup berbeda, satu nama yang sama, Tobita Club. Ancaman penggusuran kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung. Dari dalamnya keluar beberapa pria bersetelan rapi dengan logo Manganji di dada mereka, organisasi besar yang terkenal menguasai arena-arena cruise gear demi kepentingan mereka sendiri. Seorang pria berkacamata melangkah maju. Gedung ini sudah tidak layak digunakan, katanya dingin. Dalam 2 minggu, area ini akan dibersihkan. 2 minggu, seru Kouya. Ini keputusan final, lanjut pria itu. Kecuali kalian bisa membuktikan bahwa Tobita Club masih memiliki nilai. Kyosuke melangkah maju setengah langkah. Nilai menurut siapa? Pria itu tersenyum tipis. Manganji. Mobil itu pergi, meninggalkan debu dan keheningan. Kurudo mengepalkan tangan.
Mereka ingin menghancurkan kita sebelum bertanding. Jiro menatap gedung itu, lalu berkata pelan namun tegas, kalau tempat ini runtuh, maka kita bangun kekuatan kita lebih dulu. Latihan tanpa ampun hari-hari berikutnya menjadi neraka latihan. Arena seadanya di dalam gedung tua itu berguncang setiap hari oleh benturan gear. Jiro bekerja tanpa henti. Ia membongkar dan merakit ulang Garuda Eagle, menyesuaikan berat dan keseimbangannya. Shooting Phantom, menyempurnakan stabilitas rotasinya. Gaiki, memperhalus distribusi masanya agar tidak hanya mengandalkan kekuatan brutal. Gear bukan soal siapa yang paling kuat, kata Jiro sambil mengelap keringat. Tapi siapa yang paling selaras dengan penggunanya. Kyosuke melatih strategi. Ia mengatur simulasi pertarungan, membagi peran, Kouya sebagai pengganggu ritme lawan. Kurudo sebagai penahan dan penekan arena. Kyosuke sebagai pengendali tempo. Sementara itu, Kouya belajar hal terberat. Memimpin tanpa memaksakan kehendak. Ia mendengarkan. Ia menerima kritik. Ia belajar percaya. Konflik dan keretakan namun latihan keras juga memunculkan gesekan. Kurudo merasa tertahan oleh strategi yang terlalu hati-hati. Aku bisa menghancurkan mereka langsung, gerutunya. Kyosuke membalas dingin, dan kehilangan arena di menit pertama. Ketegangan meningkat. Kouya akhirnya berdiri di tengah mereka. Kalau kita terus ingin menang dengan cara sendiri-sendiri, kita bukan tim. Sunyi. Jiro tersenyum tipis. Dia benar. Gear saja bisa selaras. Masa manusianya tidak. Kurudo menghela napas panjang. Baik. Itu pertama kalinya ia benar-benar mengalah, bukan dalam pertarungan, tapi dalam hati. Tantangan terakhir dari Manganji 3 hari sebelum turnamen, Manganji kembali. Kami memberi kalian satu kesempatan, kata pria berkacamata itu. Pertandingan uji coba, lawan tim binaan Manganji. Arena sementara dipasang di luar gedung, seolah menjadi panggung penilaian. Pertarungan itu brutal, tim Manganji bertarung agresif, penuh tekanan, seolah ingin menghancurkan mental Tobita Club. Namun kali ini, Tobita Club berbeda. Kurudo menahan serangan. Kyosuke mengatur ritme. Jiro membaca pergerakan lawan. Kouya memimpin dengan teriakan penuh semangat. Sekarang, teriak Kouya. Serangan kombinasi mereka menghantam dengan presisi sempurna. Menang, tanpa kecurangan, tanpa kebencian, hanya kekompakan. Pria Manganji terdiam lama. Gedung ini akan kami tunda penggusurannya. Itu bukan kemenangan penuh, namun cukup. 4 sekawan berdiri bersama malam itu, di arena yang hampir runtuh, keempatnya berdiri sejajar. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya 4 gear yang bersinar di bawah lampu redup. Kouya melangkah maju setengah langkah. Kita bukan tim sempurna, Kyosuke menambahkan, tapi kita jujur. Kurudo tersenyum kecil, dan kuat bersama. Jiro mengangguk. 4 bagian, 1 mesin. Kouya mengepalkan tangan ke udara. Tobita Club, bangkit. Keempatnya berdiri tegak, sebuah siluet yang kelak akan dikenang banyak orang. Penutup episode dengan ancaman penggusuran yang belum sepenuhnya hilang dan turnamen regional di depan mata, Tobita Club akhirnya menemukan bentuk sejatinya. Malam itu, bukan hanya sebuah tim yang terbentuk, melainkan ikatan. Episode 5 berakhir, turnamen akan segera dimulai.